Sehabis pulang dari Qatar, Erick Thohir langsung konfirmasi ada dua pemain yang sedang mengurus proses naturalisasi. Ya, Ketum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi dua pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Calvin Verdong dan Jens Raven. Mereka rencananya akan menyusul Martin Paes yang sudah menjadi WNI. Pak Erick membagikan momen tersebut saat sedang bertemu dengan Verdong dan Ravens di Jakarta. Seperti biasanya, kalau kata Pak Erick, jika ada pemain keturunan yang berjabat tangan dengannya, dipastikan pemain itu akan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya pada Selasa tanggal 30 April 2024. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sementara Calvin Verdong, pemain Next Nijmegen, dan Jens Raven, pemain FC Dordrecht, juga dalam proses naturalisasi, sambungnya. Ya, semoga saja proses naturalisasi Verdong dan Jens Raven bisa cepat selesai agar bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sementara itu untuk Martin Paes sudah bisa ready untuk membela timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Setelah jalani sumpah warga negara Indonesia, Martin Paes merasa bangga tak sabar untuk bela timnas Indonesia. PSSI memberi kejutan kepada masyarakat Indonesia setelah pemain FC Dallas yaitu Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia memang agak sedikit ragu jika Martin Paes bisa untuk membela timnas. Apalagi berita Martin Paes sedikit tidak disorot karena timnas Indonesia U23 sedang berlaga di Piala Asia U23 2024. Malamnya Indonesia U23 harus kalah dari Uzbekistan dengan skor 2-0 di babak semifinal. Akan tetapi tiada angin tiada hujan. Di saat publik Indonesia sedang bersedih akibat Indonesia mengalami kekalahan, PSSI datang memberi kejutan. Ya, Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham Jakarta pada Selasa 30 April 2024. Setelah resmi menjadi WNI, Paes merasa sangat bangga dan tak sabar untuk membela timnas Indonesia. Saya sangat bangga, ini adalah momen besar bersejarah bagi saya. Momen yang sangat membahagiakan untuk dibagikan bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, kata Martin Paes dilansir dari laman PSSI pada Rabu tanggal 1 Mei 2024. Paes mempunyai keinginan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia juga bertekad akan memenangkan laga demi laga di kualifikasi Piala Dunia nanti. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia dan itu adalah target utama saya dan bermain sebanyak mungkin, ujarnya. Setelah menjadi WNI, Paes berharap dia bisa memberikan aura positif kepada para pemain timnas baik rekan setim maupun juniornya. Saya berusaha memberikan dampak bagi timnas di dalam maupun di luar lapangan karena saya juga ingin menjadi contoh teladan bagi generasi yang lebih muda, tutup Paes. Dengan sahnya Paes sebagai WNI, golkiper FC Dallas itu berpeluang tampil bersama timnas Indonesia untuk melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024 mendatang. Waketum PSSI berharap timnas Indonesia bisa menang lawan Irak agar bisa mengamankan tiket lolos ke Olimpiade Paris 2024. Waketum PSSI yakni Ratu Tisha Destria mengaku bahwa timnas Indonesia menerima kekalahan atas Uzbekistan U23. Uzbekistan memang unggul di segala lini dalam pertandingan tersebut. Walaupun demikian, Ratu Tisha juga mengapresiasi perjuangan para pemain timnas U23 yang terus berjuang sepanjang pertandingan. Kekalahan dari Uzbekistan diharapkan menjadi motivasi untuk bangkit di laga kontra Irak U23. Kita harus akui lawan kita berat. Anak-anak sudah bermain dengan maksimal, tidak ada yang bermain setengah-setengah. Semua mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya, pengalamannya, ujar Ratu Tisha Destria usai nonton bareng laga timnas U23 Indonesia di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Jadi seperti halnya setiap kekalahan, ya dari kekalahan itu orang yang paling harus dievaluasi adalah diri kita sendiri pastinya. Jadi kita yang kalah, kita harus evaluasi dan berbenah. Saya berharap kekalahan ini juga menjadi pemicu bagi timnas kita, bagi tim kepelatihan kita untuk mempersiapkan game selanjutnya. Pelatih Suwon FC tonton laga timnas Indonesia PS Uzbekistan U23. Pelatih Suwon FC Kim Eun John memberikan dukungan penuh terhadap Pratama Arhan dalam ajang turnamen Piala Asia U23 kali ini. Arhan menjadi andalan coach Sintayong di posisi bek kiri timnas Indonesia. Kim Eun John sangat antusias menunggu Pratama Arhan bisa kembali bergabung bersama klub setelah Piala Asia U23 selesai. Suwon akan banyak disibukkan dengan padatnya laga di bulan Mei nanti. Saya menonton pertandingan antara Uzbekistan dan Indonesia. Kami memiliki banyak pertandingan di bulan April dan Mei, kata Kim Eun John dari laman Star News Korea. Kim Eun John menganggap Pratama Arhan sebagai pemain berharga bagi Suwon FC. Arhan dikenal sebagai pemain yang mempunyai lemparan ke dalam yang cukup berbahaya. Hal tersebut bisa membantu Suwon FC memecah kebuntuan di waktu yang krusial. Arhan adalah sumber daya yang paling dibutuhkan saat ini, namun karena dia di tim nasional, dia tidak dapat digunakan di saat-saat genting lanjutnya. Kim Eun John juga mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih tempat ketiga saat melawan Irak dan otomatis bisa lolos Olimpiade Paris 2024. Saya berharap dia bisa tampil di pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat, kemudian lolos ke Olimpiade Paris, pungkasnya.